Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 48 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di aula besar yang dipenuhi pakar lingkungan dan ahli ilmu sihir, suasana tegang terasa kental. Semua mata terpana pada pemandangan di depan mereka. Mo Luo, pemimpin yang dikenal keras dan mendominasi, telah melakukan hal yang tak terduga. Tidak ada seorang pun yang pernah membayangkan bahwa Mo Luo akan mengizinkan Lindong untuk masuk ke dalam dunia guntur, tempat berbahaya yang hanya sekelintir orang berani menyentuhnya. Pria tua rambut abu-abu gemetar mencoba berbicara. Yang mulia. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Mo Luo langsung berbalik dan menatapnya tajam. Mata merahnya berkilat dengan intensitas yang menakutkan, cukup membuat si pria tua menutup mulutnya dan menelan kata-katanya dalam-dalam. Tanpa ragu Mo Luo berkata, "Aku sudah bicara, siapapun yang berani masuk ke dunia guntur akan mati." Kalimat itu menghentikan nyali banyak ahli di ruangan itu. Hanya dengan tatapan dinginnya, semua yang hadir, termasuk trio Huo Yuan yang biasanya tegar, tak sanggup melawan atau bahkan angkat bicara. Mu Lingsan dengan semangat yang tak tergoyahkan mengembungkan pipinya sambil berkata, "Aku juga ingin masuk." Lindong yang telah siap memasuki dunia guntur menatap Mu Lingsan dengan cemas. Dia sedikit khawatir meninggalkannya sendirian di tempat ini. Banyak yang menaruh niat buruk padanya, dan Lindong takut kalau mereka akan menyeret Mu Lingsan ke dalam masalah hanya untuk melemahkan posisinya. Setelah mempertimbangkan sejenak, Mo Luo pun langsung menjawab. Sehingga tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan melangkah menuju pusaran spasial, pintu masuk menuju dunia guntur. Lindong dan Mu Lingsan mengikuti di belakangnya dengan cepat, berubah menjadi sinar cahaya yang cerah. Ketiganya menghilang ke dalam pusaran, meninggalkan para ahli lain yang hanya bisa menatap dengan penuh rasa iri dan frustasi. Saat ketiganya memasuki pusaran, lampu merah berpendar di sekeliling mereka, diikuti api merah yang melonjak dan menutupi seluruh pusaran, menyegel pintu masuk. Mo Luo telah menutup akses ke dunia guntur sepenuhnya, mencegah siapapun mencoba mengikutinya. Pria tua berambut abu-abu itu menggerutu penuh amarah sambil bergumam, "Keparat!" Bersama dengan ahli lain yang hadir, wajah mereka berubah hijau penuh kemarahan dan ketidakberdayaan. Mereka nyaris mencapai harta karun yang berharga di gua terdalam, tetapi Mo Luo merenggut kesempatan itu. Namun meski marah, tidak ada yang berani menantang otoritas Mo Luo. Di dalam pusaran spasial, Lindong merasakan segalanya di sekitarnya menjadi gelap. Sejenak kemudian, cahaya perak yang menyilaukan memenuhi penglihatannya, diikuti oleh gemuruh petir yang terus-menerus bergema di telinganya. Begitu matanya menyesuaikan diri, Lindong mendapati dirinya dalam ruang yang tampaknya tak berujung, dipenuhi dengan petir besar yang berkilauan seperti naga-naga raksasa. Pemandangan ini begitu menggetarkan, sulit digambarkan dengan kata-kata. Sambil mengamati sekeliling, Lindong pun berbisik, "Apakah ini dunia guntur?" Di sebelahnya, Mo Luo berdiri dengan tenang, mata merahnya mengamati dunia guntur dengan tatapan penuh makna sambil berkata, "Ya, ini adalah dunia guntur, ciptaan pemilik simbol kuno petir." Lindong terkejut ketika Mo Luo menoleh padanya dan berkata, "Aku membutuhkan bantuanmu." Lindong tak percaya pada apa yang didengarnya. Dengan kekuatannya yang sekarang, apa yang bisa dia lakukan untuk Mo Luo? Mo Luo kemudian melanjutkan perkataannya, "Yimo adalah alasan utama mengapa gua ini hancur berantakan. Ada Yimo kelas raja dan 3 Yimo kelas umum yang menyerang gua petir kala itu. 3 Yimo umum berhasil dikalahkan oleh Kaisar Petir, sementara Yimo kelas raja disegel olehnya." Mo Luo menatap Lindong dan berkata, "Tujuanku datang ke sini adalah untuk membunuh Yimo kelas raja yang masih tersegel itu." Sontak, Lindong bergidik mendengar hal ini. Menghadapi Yimo kelas raja bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Lindong berpikir keras dan berkata, "Untuk membunuh Yimo kelas raja, mungkin dibutuhkan 2 simbol kuno." Informasi ini ia dapatkan dari pengalaman masa lalunya. Kemungkinan besar, Mo Luo ingin menggunakan kekuatan dari simbol kuno yang dimilikinya, yaitu simbol kuno berkobar, bersamaan dengan simbol kuno yang dimiliki Lindong, yaitu simbol kuno pelahap. Mo Luo pun mengangguk sambil mengatakan, "Dengan simbol kuno pelahap milikmu dan simbol kuno berkobarku,
kita mungkin bisa mengalahkan Yimo kelas raja tersebut. Lindong merasakan tekanan yang besar karena Yimo kelas raja bukanlah musuh biasa. Namun Molu segera menjelaskan, jangan khawatir, Yimo itu telah disegel selama ribuan tahun dan kekuatannya berkurang drastis. Aku yang akan menjadi penyerang utama, kamu hanya perlu membantuku dari samping. Lindong merasa sedikit lega mendengar penjelasan ini meskipun tetap waspada. Di dalam pikirannya, dia juga menduga bahwa Moluo punya tujuan lain, yaitu untuk menguasai simbol kuno petir yang tersegel di sini. Namun, saat ini mengalahkan Yimo kelas raja menjadi prioritas utama mereka. Dengan serius, Lindong mencoba mengingatkan Mulingsan dengan mengatakan, kamu juga harus hati-hati, Lingsan. Moluo mengangkat lengan bajunya, melepaskan bola api yang menyelimuti mereka bertiga sebelum meluncur cepat ke kedalaman dunia guntur. Mereka melesat menuju bagian terdalam, tempat ratusan ribu kilatan petir mengamuk seperti lautan. Setelah beberapa menit, mereka tiba di atas lautan petir yang luas. Di depan mereka, sebuah altar besar berwarna perak tampak menjulang tinggi dengan ribuan anak tangga yang dihiasi petir menyala. Di puncak altar terdapat sebuah tahta yang diselimuti oleh ribuan kilatan petir, seolah-olah diambil langsung dari energi langit dan bumi. Sesosok manusia tampak duduk di atas tahta tersebut. Sosok ini terlihat kurus, namun kekuatan besar yang terpancar darinya membuatnya terasa hidup. Namun, Lindong segera menyadari bahwa sosok tersebut sudah lama mati. Dia adalah Kaisar Petir, pemilik simbol kuno petir. Moluo juga menatap ke atas altar dan terlihat sorot mata penuh keteguhan di matanya. Tiba-tiba, perhatian Lindong teralihkan oleh sebuah gumpalan petir besar yang melayang di langit. Tampak seperti matahari yang terbentuk dari kilatan petir murni. Lindong bisa merasakan energi yang sangat kuat dan familiar dari petir itu. Tanpa diragukan lagi, itulah simbol kuno petir. Matanya berkilau penuh gairah. Sepasang matanya yang tajam mencoba menembus kilatan petir yang melindungi matahari itu, mengungkapkan sebuah simbol kuno samar-samar terlihat di dalamnya. Simbol itu tampak seperti sebuah bentuk primordial, mengandung kekuatan yang hanya dimiliki petir pertama yang pernah lahir di dunia ini. Simbol yang membawa kedalaman kekuatan yang seolah mewakili hukuman dari dewa. Tak jauh darinya, Moluo terpaku pada fenomena yang sama. Keduanya bertukar pandang, menyadari bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan dan tujuan masing-masing. Ini bukan pertama kalinya mereka bertarung berdampingan, dan kali ini mereka tahu musuh di hadapan mereka jauh lebih kuat dari yang pernah mereka hadapi. Sambil melirik ke arah lautan petir, Lindong pun bertanya-tanya, di mana Yimo kelas raja itu? Moluo tidak langsung menjawab. Dia mengangkat tangannya dan memanggil api yang berkobar dari telapak tangannya. Api itu tampak kuno dan perkasa, membawa simbol yang tak kalah tua dari simbol kuno petir di atas mereka. Moluo tersenyum tipis, lalu menjentikkan jarinya, dan api itu menyapu ke lautan petir di bawah mereka. Tiba-tiba, pusaran raksasa terbentuk di dalam lautan petir, menimbulkan raungan jahat yang terdengar dari dasar pusaran. Seolah-olah makhluk mengerikan tengah terperangkap dan tidak sabar untuk bebas. Raungan yang keluar dari pusaran itu mengirimkan gelombang kegelapan ke langit, seperti sebuah kekuatan jahat yang berusaha menantang langit itu sendiri. Dalam sekejap, rantai petir raksasa muncul dari matahari petir di langit, merentang seperti naga petir yang saling berkaitan. Rantai itu menembus bagian terdalam dari pusaran, dan di ujungnya, Lindong melihat sosok hitam besar terkurung dengan ketat. Aura jahat memancar dari sosok itu, seolah mencoba memakan rantai petir yang menahannya. Namun, sosok gelap itu tampaknya menyadari tatapan Lindong. Dalam sekejap, pandangan mereka bertemu, dan Lindong merasakan pikirannya hampir meledak. Kebrutalan yang tak tertandingi muncul seakan mencoba merasuki hatinya. Namun, dengan kemauan kuat dan bantuan dari simbol kuno pelahap, Lindong berhasil mengusir dorongan jahat itu. Dengan tenang, Moluo mencoba memberi peringatan kepada Lindong. Hati-hati, Yimo ini ahli dalam merusak hati seseorang. Lindong mengangguk, masih merasakan sisa-sisa ketakutan dari kekuatan jahat yang baru saja mencoba menaklukkannya. Sosok jahat di dasar laut petir, Yimo kelas raja, tertawa penuh kebencian sambil berkata, kalian para manusia bodoh, klan Yimoku akan segera menaklukkan dunia ini. Lalu Moluo pun mendengus dan menjawab, sudah ribuan tahun kamu disegel di sini, namun tetap saja mulutmu besar. Dia lalu mengangkat api di tangannya lebih tinggi, menunjukkan kekuatan simbol kuno berkobar. Mata Raja Yimo langsung melebar, penuh keterkejutan saat menyadari kehadiran simbol kuno berkobar.
Namun, keterkejutannya tidak berhenti di situ. Lindong mengeluarkan simbol kuno pelahap yang membentuk lubang hitam besar di atas kepalanya, semakin meningkatkan ketakutan di wajah sosok jahat itu. Melihat hal demikian, seketika Raja Yimo menjadi begitu terkejut karena ia tahu bahwa kekuatan luar biasa yang dimiliki simbol kuno dan kehadiran 3 simbol sekaligus adalah ancaman yang tidak bisa ia abaikan. Moluo berbicara dengan suara yang dingin. Sudah cukup lama kami mengetahui adanya Yimo yang tersisa di dunia ini, dan sekarang aku di sini untuk melenyapkanmu sepenuhnya dan menggagalkan rencana mereka untuk membebaskanmu. Tapi Raja Yimo itu hanya tertawa jahat lalu berkata, kau bisa mencoba, tapi meski kalian semua berusaha, kalian tetap tidak akan mampu membunuhku. Bahkan Kaisar Petir yang bodoh hanya berhasil menyegelku. Moluo tidak mempedulikan ucapannya dan menoleh ke Lindong sambil menjelaskan, aktifkan simbol kuno pelahap dengan kekuatan penuh. Aku akan menggunakan simbol kuno berkobar dan menggabungkannya dengan kekuatan simbol kuno petir untuk mengalahkan monster ini. Lindong mengangguk, fokus pada tugasnya. Dengan kekuatan penuh ia mengaktifkan simbol kuno pelahap, membentuk kekuatan pelahap yang begitu besar sehingga bahkan petir liar di sekeliling mereka tersedot ke dalamnya. Melihat lubang hitam yang terbentuk, Moluo sangat kagum, memahami betapa misterius dan kuatnya simbol kuno pelahap ini. Sementara itu, ia membentuk segel tangan yang kompleks, memanggil kekuatan simbol kuno berkobar hingga membentuk burung poenik api raksasa di atasnya. Poenik ini berukuran puluhan ribu kaki, memiliki kekuatan yang setara dengan puluhan ahli panggung samsara. Namun, serangan mereka tidak berhenti di sana. Moluo mengarahkan pandangannya ke arah matahari petir di langit. Kaisar Petir, aku tahu sebagian dari kesadaranmu masih ada di dalam simbol kuno petir. Bangkitlah dan bantu kami menghabisi iblis ini. Mendengar seruan Moluo, Lindong terkejut. Apakah mungkin bahwa Kaisar Petir, sosok legendaris yang telah lama dianggap mati, masih hidup dalam bentuk kesadaran di dalam simbol kuno petir? Mata Lindong beralih ke arah matahari petir yang tampak bergetar. Di bawah kilatan petir, sesosok pria kurus muncul di tahta, perlahan membuka matanya yang tertutup selama ribuan tahun. Cahaya petir menyambutnya, seakan langit sendiri sedang menyambut kebangkitan rajanya. Kaisar Petir telah bangkit. Saat ini, tampak di bawah langit yang gelap dan bergemuruh, petir menyambar dari segala arah. Cahaya perak yang menyilaukan menyembur dari mata Kaisar Petir, penuh kekuatan seperti alam petir itu sendiri. Getaran mengerikan terpancar dari tatapannya, cukup untuk membuat hati siapapun gentar. Lindong yang berdiri jauh darinya bisa merasakan perubahan besar di sekelilingnya. Petir di langit semakin liar dan ganas, seolah-olah mereka menyambut kembalinya seorang raja, seorang penguasa petir yang telah lama dinanti. Di sebelah Lindong, Moluo berdiri tenang, matanya tertuju pada sosok pria itu dengan rasa hormat yang dalam, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Pria bermata perak itu perlahan melayangkan pandangannya kepada Lindong dan Moluo. Meski wajahnya tak terlalu tampan, pesona unik terpancar dari dirinya. Senyuman tipis terlukis di wajahnya, dingin namun penuh misteri. Lalu pria itu bergumam mengatakan, simbol kuno yang berkobar dan simbol kuno pelahap. 1000 tahun penantianku akhirnya terbayar. Dengan nada serius, Moluo menjawab, ada baiknya kita tidak membuang waktu. Kondisimu tidak akan bertahan lama. Ia mengangguk hormat kepada Kaisar Petir. Meskipun sikapnya biasanya arogan, ia tahu di hadapan pemilik simbol kuno petir, ia harus menunjukkan penghormatan yang pantas. Kaisar Petir mengangguk pelan, matanya beralih ke arah Lindong. Ada secercah keraguan di matanya saat ia menatap pemuda itu. Bahkan ia juga sampai berkata, pemilik simbol kuno pelahap ini kekuatannya masih belum dewasa. Lantas Moluo pun segera menjelaskan, anak ini baru saja mendapatkan simbol kuno pelahap. Meski begitu, itu sudah cukup. Sementara itu, Kaisar Petir masih saja menatap Lindong, matanya penuh peringatan saat ia berkata, kamu masih hijau anak muda, berhati-hatilah. Mendengar peringatan itu, Lindong pun mengangguk penuh hormat dan menjawab, terima kasih atas saranmu, Panatua. Selama berada di tempat misterius ini, Lindong telah memperoleh banyak hal dan ia merasa berutang budi kepada Kaisar Petir. Dengan tatapan tajam, Kaisar Petir menjelaskan, simbol kuno memberi kita kekuatan yang luar biasa, tetapi itu juga membawa resiko yang besar. Cahaya terang dari petir menguat dari tubuhnya, menunjukkan kekuatannya yang sejati. Di kejauhan, sebuah suara mencemooh datang. Kaisar Petir, makhluk lemah yang menyedihkan.
Kau sembunyi selama 1000 tahun di dalam simbol kuno karena takut padaku. Raja Yimo yang mengerikan tampak dari lautan petir yang bergejolak. Wajahnya penuh amarah saat ia menatap kaisar petir di singgasananya. Menurut Raja Yimo, jika bukan karena serangan licik kaisar petir dulu saat dirinya hampir mencapai reinkarnasi, seharusnya sudah sejak lama kaisar petir lenyap. Namun, kaisar petir tak gentar. Ia pun langsung merespon ucapan Yimo dengan mengatakan, "Karena kau tidak bisa menahan penyegelan, hari ini akan menjadi akhir bagimu." Dengan langkah mantap, kaisar petir berdiri. Matahari petir besar di langit mulai bergetar hebat, memuntahkan petir yang tak terbendung. Dengan cepat, matahari petir itu berubah menampilkan wujud seekor ular raksasa dengan 9 kepala. Tubuhnya berkilau seperti perak, dan setiap tetes cairan yang menetes dari sisiknya langsung berubah menjadi petir yang menyambar bumi. Lindong terpukau, menyadari bahwa wujud itu adalah roh simbol kuno. Yan, sosok misterius dalam pikirannya berbisik, "Inilah kekuatan penuh simbol kuno. Kamu akan mencapainya suatu hari nanti." Di sebelahnya, Moluo mengangguk, tanda bahwa mereka siap melancarkan serangan. Api poenik berkobar di udara, membentuk pilar api yang meliuk-liuk seperti permata yang bersinar, namun mengandung kekuatan yang mematikan. Ular petir berkepala 9 mengeluarkan desisan tajam, membuka mulutnya dan meluncurkan kilat berintensitas tinggi. Kilat itu menggumpal menjadi pilar petir raksasa yang berbahaya. Lindong duduk di udara, menyalurkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya ke lubang hitam yang berputar di atas kepalanya. Meski kekuatannya jauh di bawah dua raksasa ini, ia tetap menyiapkan dirinya, bertekad untuk berkontribusi. Serangan mereka menghantam Raja Yimo yang berdiri di lautan petir. Mata hitamnya menyala penuh kebencian ketika ia berseru mengatakan, "Tak semudah itu membunuhku. Erosi iblis hebat." Teknik ini seketika mengubah tubuhnya menjadi bola energi hitam sebesar matahari. Dalam upaya putus asanya, ia siap untuk melawan mati-matian. Dan dawar, 3 pilar cahaya, masing-masing seperti meteor yang menembus langit, menghantam bola energi hitam itu dengan kekuatan besar. Ledakan mengerikan melepaskan riak energi yang tak terbendung, mengguncang seluruh dunia petir, mengubahnya menjadi kekacauan. Di tengah pertarungan yang dahsyat itu, Lindong mendapati dirinya berjuang keras melawan kekuatan luar biasa tersebut. Teriakan Mulingsan, sahabatnya, terdengar penuh kepanikan. "Kakak Lindong!" Lindong mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tenang. Di dalam hatinya, ia tak mau menyerah. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, ia mengaktifkan kristal hijau zamrud di dalam tubuhnya. Kristal itu, pemberian dari Mulan, mengalirkan energi ki kehidupan yang begitu besar hingga kelelahan Lindong hilang seketika. Moluo dan Kaisar Petir kemudian berteriak menyemangati Lindong, "Ayo Lindong, kamu bisa melakukannya." Moluo tampaknya mengakui bahwa meski Lindong belum matang, ia memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Pertarungan berlanjut. 3 simbol kuno itu terjalin erat, menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Raja Yimo terdorong mundur dan raungan penuh amarahnya bergema di langit. Meskipun ia telah disegel selama 1000 tahun menghadapi kekuatan gabungan ini, ia tahu ajalnya telah tiba. Dengan penuh keagungan, Kaisar Petir pun berseru mengatakan, "Hari ini kau akan lenyap, Raja Yimo." Ia kemudian dengan cepat melayangkan pukulan terakhir, dan ular petir berkepala 9 menyerang dengan dahsyat. Di waktu yang sama, poenik api Moluo mengepakkan sayapnya, meluncur cepat dengan kekuatan yang mengerikan, siap membumi hanguskan musuh mereka. Lubang hitam Lindong berputar cepat, mengeluarkan energi yang tersisa. 3 serangan agung itu menghantam Raja Yimo dengan kekuatan gabungan yang tak tertahankan, menerobos pertahanannya yang terakhir. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.